Kita awali informasi pertama, pemirsa. Debt collector yang mencoba merampas motor di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat masih dalam pengejaran polisi. Kasusnya viral setelah maraknya pengaduan masyarakat yang resah atas ulah debt collector. Daan Mogot, ribut. Kita lihat, nah, Daan Mogot nih, debt collector lagi ribut. Motor apa yang mau diambil nih? Viral di media sosial, seorang oknum debt collector mencoba merampas sebuah motor yang sedang dikendarai seorang pria di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa ini menjadi tontonan para pengguna jalan. Aksi terjadi di tengah kemacetan. Pelaku tiba-tiba mendekati korban hingga kedua belah pihak sempat bersih tegang dan kunci yang menempel di motor diambil sang debt collector. Aksi perampasan ini urung dilakukan lantaran seorang pengendara motor melerai kedua belah pihak yang tengah bersih tegang. Namun pelaku sempat mengejar korban di tengah lajur jalan. Usai viral, petugas Polres Jabar langsung menyelidiki kasus ini dan mengejar oknum debt collector. Jajaran Polsek di Cengkareng, kami lagi kejar pelaku dan kami akan periksa terkait untuk korban juga. Dan mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kami akan tangkap pelaku yang kalau memang tidak sesuai dengan aturan berlaku. Tapi korbannya sudah melapor ya? Untuk korban belum, masih hanya bersifat pengaduan. Korban belum melaporkan kasus ini ke polisi, namun ulah debt collector yang menyasar target di tengah jalan semakin meresahkan masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ayus melaporkan. Sudah sangat meresahkan, 4 penagih utang atau mata elang dirazia polisi di Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Seluruh penagih utang pun diperiksa di kantor polisi. Polisi melakukan razia terhadap pria yang menjadi penagih utang atau mata elang yang kerap beroperasi di pinggir Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Aksi komplotan mata elang sudah sangat meresahkan karena seringkali melakukan aksi perampasan berdalih motor menunggak bayar. Hasilnya, 4 orang diamankan dari gelandang ke Polsek Cengkareng untuk dilakukan pemeriksaan. Kita amankan beberapa material yang dianggap selama ini meresahkan masyarakat. Pak, untuk yang berhasil diamankan ada berapa orang, Pak? Yang dapat kami amankan 4 orang, kemudian kami lakukan pemeriksaan, kemudian juga kami beritahu bahwa dilarang adanya penagihan-penagihan yang tidak sesuai prosedur. Polsek Cengkareng menyatakan patroli pemberantasan mata elang digelar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang sudah sangat meresahkan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, berniat membahagiakan istri tercinta pada hari ulang tahun dengan memberikan hadiah motor. Seorang pria justru ditangkap polisi di Muara Angke, Jakarta Utara. Polisi menangkap pelaku di dalam rumah kontrakan saat akan memberikan kado pada sang istri. Pria ini ditangkap polisi saat akan memberikan hadiah ulang tahun pada istrinya berupa sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di Rumah Susun Muara Angke, Jakarta Utara. Pelaku ternyata seorang pencuri sepeda motor di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi menemukan sepeda motor berada di Rumah Susun tempat pelaku tinggal, namun plat nomor sepeda motor telah diganti pelaku. Pelaku beraksi seorang diri melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu. Tersangka beraksi untuk membahagiakan istrinya. Kemudian memang niatnya dia memang betul, dia itu mau ngasih hadiah buat istrinya. Cuma yang mau dibawakan itu ya motor hasil curiannya ini gitu. Dan akhirnya berhasil diamankan motor? Iya, kita amankan. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Demi kumpulkan uang untuk modal menikah, sepasang kekasih di Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, nekat melakukan aksi curanmor. Sepasang sejoli sudah melakukan aksinya sebanyak 7 kali di lokasi yang berbeda. FP dan NL, sepasang kekasih asal Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini harus berurusan dengan hukum lantaran kompak melakukan aksi curanmor. Bukan hanya sekali, pasangan ini sudah melakukan aksinya di 7 lokasi berbeda. Total, 5 unit motor pun sudah digasak para pelaku.
Motor hasil curian kemudian disimpan di kediaman pelaku untuk selanjutnya dihilangkan identitas kendaraannya dengan cara digerinda dan memisahkan beragam spare part-nya. Barang hasil curian kemudian dijual demi kumpulkan uang untuk modal menikah. Selain sepeda motor, petugas juga menyita beberapa barang bukti lain berupa kunci-kunci kendaraan, ponsel, dan korek api berbentuk pistol yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti korbannya. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku beraksi mencari motor yang terparkir tanpa pengawasan pemiliknya. Setelah mendapatkan targetnya, FP kemudian memetik motor, sementara NL bertugas sebagai joki. Setelah dicek, kita bersama-sama masyarakat melakukan pengamanan terhadap pasangan sejoli antara FJ dan NV. Dari sana kita melakukan pengembangan dan didapat ada 7 TKP dari pengembangan tersebut, dan kita sudah menyita kurang lebih 5 kendaraan bermotor roda 2. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua sejoli ini diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, Ayus melaporkan. Pemirsa, 2 warga negara asing menggasak sejumlah uang di sebuah toko di Mojokerto, Jawa Timur. Dalam aksinya mereka berpura-pura menukar uang dan menghipnotis kasir toko. Kamera CCTV merekam 2 warga negara asing mendatangi sebuah toko di kawasan PPST Jalan Raya Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Salah seorang pelaku berpura-pura membeli dan menukar uang di kasir. Namun tak lama kemudian satu pelaku lain mengambil uang dari laci kasir. Pelaku beraksi dengan memaksa korban dan tanpa banyak bicara, langsung mengambil uang dari laci kasir yang nilainya mencapai 2 juta rupiah. Lain kan, tapi tetap maksa. Maksa itu nggak tanpa ngomong, nggak tanpa apa, langsung ngambil uang. Laci itu langsung diambil uangnya, langsung ditarik. Padahal kondisi laci itu masih lacak-lacakan uangnya. Pokoknya harusnya ada uang itu 4 juta 700 lebih, itu cuma ada uang 2 juta 700. Para pelaku diduga menghipnotis korban dalam melancarkan aksinya. Namun aksi pencurian ini belum dilaporkan pemilik toko ke polisi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, Ainus melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pria bule mencari ponsel mewah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terekam CCTV. Dalam aksinya pelaku berpura-pura akan membeli aksesoris ponsel. Saat penjaganya lengah, pelaku langsung membawa kabur ponsel. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria asing melakukan aksi pencurian di sebuah konter ponsel di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jombang, Jawa Timur. Pelaku datang ke toko dengan berpura-pura akan membeli aksesoris ponsel sambil melihat sejumlah stok ponsel mewah yang dipajang dalam etalase. Setelah beberapa ponsel dikeluarkan, pelaku meminta korban untuk menunjukkan model yang lainnya. Saat itulah pelaku mengambil ponsel seharga 15 juta rupiah dan menyelipkan di balik dompetnya. Selanjutnya saat pelaku hendak membayar aksesoris yang dibelinya, ditolak korban karena pembayaran dengan uang asing. Pelaku kemudian meminta izin keluar untuk menukarkan uang pada temannya yang berada di luar. Saat itulah pelaku langsung kabur menggunakan motor bersama temannya yang menunggu di depan toko. Korban baru menyadari menjadi korban pencurian saat akan memasukkan beberapa ponsel yang dilihat pelaku ke dalam etalase. Mau nyoba juga yang HP 14 Pro Max itu mau dicoba ngecas. Terus karena apa ya, nggak fokus lah kayaknya, HP-nya udah dibawa, terus pas mau membersihin HP-HP yang di atas ini mau dimasukin ke etalase, HP-nya udah nggak ada, terus baru sadar itu. Kasus pencurian tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, sementara korban berharap pelaku pencurian dapat segera ditangkap. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ayus melaporkan. Pemirsa, wartawan menjadi sasaran intimidasi pria tak dikenal saat meliput penipuan penyalur tenaga kerja di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku bahkan sempat mengajak berkelahi wartawan. Seseorang pria tak dikenal tiba-tiba mengadang wartawan yang tengah meliput kasus penyaluran tenaga kerja bodong di Ruko Plaza Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat. Sambil membuka bajunya, pelaku terus melakukan aksi provokasi menentang wartawan yang tengah meliput.
Pelaku lalu didorong warga agar pertikaian tak terjadi. Sebelumnya, viral sebuah ruko yang diduga menjadi tempat penyaluran tenaga kerja abal-abal. Pencari kerja yang datang diiming-imingi bisa bekerja dengan membayar mulai dari Rp600.000 hingga Rp1,8 juta. Menurut warga, sudah 2 bulan lebih para pelaku melakukan aksinya di ruko ini. Ya, nerima lamaran kerja, dijamin masuk. Lupa lagi nama PT. Tapi diiming-imingin pekerjaan. Iya, udah. Itu pekerjaannya? Mungkin dia masang ini apa iklan atau gimana, Pak? Bekasi ya, domisili ada di Kota Bekasi dan kami lakukan langsung ke lapangan. Ternyata di lapangan kita tidak bisa nih, sudah disegel, sudah bisa nemuin orangnya. Nah ini jelas-jelas bodong. Kalau orang yang berizin tidak akan lari. Usai viral, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi langsung ke lokasi, namun ruko sudah kosong dan dikunci dari luar. Saat ini kasus penipuan sudah ditangani Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Rawalumbu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang mantan sopir santroni rumah majikannya yang lalu menggasak barang berharga di Bandung, Jawa Barat. Akibat aksinya, korban mengalami kerugian hingga senilai Rp200 juta. Seorang pria berinisial AP terekam kamera saat mencuri sebuah mobil di Jelamprang, Wonosobo, Jawa Tengah. Berbekal kunci yang diambil dari dalam rumah, ia dengan leluasa membawa kabur mobil korban. Rupanya pelaku terlebih dahulu mengunci pemilik rumah yang sedang berada di kamar mandi. Korban sempat curiga karena musik yang diputarnya tiba-tiba mati dan pintu terkunci dari luar. Setelah membuka paksa pintu, ia mendapati ponsel dan dompetnya hilang. Ternyata pelaku juga menggasak mobil yang diparkir di depan rumah. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku sakit hati karena pernah dituduh menggelapkan uang kantor oleh korban yang merupakan atasannya. Ya, pada saat sedang mandi, kemudian membawa kabur kendaraannya. Jadi kendaraannya ini jenis Sigra. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Wonosobo dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, Ayus melaporkan.